Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah rahmati, hindari daerah yang terjangkiti. Hindari kontak langsung dengan pasien COVID-19. Hindari kontak langsung dengan binatang sementara waktu ini. Gunakan masker jika mengalami batuk atau pilek. Menerapkan etika batuk dan bersin. Tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin, dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Tingkatkan frekuensi cuci tangan sedikitnya selama 30 detik. Terapkan kebersihan diri, mencuci tangan dengan sabun dan air, terutama setelah menggunakan toilet. Melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan. Untuk menjaga frekuensi cuci tangan, gunakan hand sanitizer ketika air dan sabun tidak ada di sekitar Anda. Atau gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah. Jangan menyentuh area wajah ketika di luar. Dan lakukan pembersihan menggunakan disinfektan terhadap peralatan setelah digunakan. Dan setiap individu hendaknya menerapkan social distancing sementara waktu, semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, himbauan dan edukasi di atas rasanya tidak asing lagi dan sudah menjadi menu sehari-hari di grup WhatsApp kita dan sosmed kita yang lain. Hanya saja, tahukah kita bahwa sebagai seorang muslim, jika kita melakukan itu semua dalam rangka menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi kita SAW, maka kita mendapatkan pahala dan keberkahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini melarang kita untuk mendekati kebinasaan, dan diantaranya adalah wabah. Maka barang siapa yang menjauhinya dengan niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita SAW pun bersabda, "Firra minal majdzum, firaraka minal asad." Menjauhlah dari kusta atau lepra sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hal ini mempertegas bahwa melakukan tindakan preventif dan pencegahan dari suatu wabah virus, baik dengan cara melakukan sesuatu seperti cuci tangan, memakai hand sanitizer, maupun menjauhi wabah seperti menghindari perkumpulan orang, menerapkan social distancing, serta self-isolation adalah perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah indahnya Islam, sekaligus kesempatan bagi kita semua mendulang pahala sebesar-besarnya di tengah kondisi seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan niat. Niatkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Hadis Sahih Bukhari. Maka barang siapa melakukan hal-hal di atas, cuci tangan 30 detik pakai sabun, lalu pakai hand sanitizer, atau ketika dia batuk dia pakai masker, atau ketika menerapkan social distancing dengan niat menjalankan perintah Allah dan tuntunan Nabi SAW, ketika Allah dan Nabi kita memerintahkan kita untuk melakukan tindakan preventif dan menjauhi wabah atau memutus mata rantai sebuah wabah, maka niscaya ia akan mendapatkan pahala dan keberkahan. Cuci tangan berpahala, pakai masker sesuai arahan berpahala, pakai hand sanitizer berpahala, bahkan berada di rumah atau menerapkan social distancing sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita, kita akan mendapatkan pahala setiap detik dan menitnya. Allahu Akbar. Adapun jika kita lakukan semua hal di atas tanpa niat, sekali lagi tanpa niat menjalankan perintah Allah dan tuntunan Nabi SAW, maka kita kehilangan pahala besar setiap detik dan menitnya. Oleh karena itu, tanamkan niat. Hati ini selalu berusaha kita arahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Niatkan apa yang kita lakukan mencari ridha Allah dan menjalankan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala,
maka kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah pada saat-saat ini. Oleh karena itu saudaraku, selamat mengumpulkan pahala dan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada yang terkena penyakit ini untuk bisa sabar, dan Allah berikan kesembuhan kepada semua kita, khususnya yang sudah positif atau yang sedang menderita penyakit-penyakit lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.